Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Beneka Rahmawan dari tingkat 2 Teknik Elektronika A akan membuat sebuah video untuk cara menggunakan eReport pada NetBeans IDE 12.2. Yaitu eReport di sini digunakan untuk menampilkan data yang tersimpan di database, yang menyimpannya itu melalui aplikasi software yang dibuat melalui Apache NetBeans IDE 12.2 ini. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah install eReportnya terlebih dahulu. Nih, webnya ada di sini. Lalu yang kedua, menginstal JRE 7 atau Java versi 7. Nah, lalu yang ketiga, ubah file eReport.conf. Nah, di sini untuk menambahkan ini. Nah, sini saya buka eReport di program file. Nah, ini. Nah, ini file ini yang dibuka. Nah, di sini saya sudah menambahkan CDK home. Nah, ini. Saya sudah menambahkan ini. Ketika sudah selesai diinstal JRE-nya, tambahkan di sini alamatnya. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita membuat desain pada eReport. Buat desain pada eReport di sini saya. Nah, sini. Ini adalah tampilan eReport untuk pertama kalinya ketika masuk. Nah, di sini langsung saja kita klik file new. Nah, kita pilih template-nya sesuai keinginan saja. Saya menggunakan ini. Lalu kita klik launch report wizard. Nah, di sini ketika di sini kita mengganti nama, ini terserah namanya apa, mau report misalkan report 12. Nah, di sini enaknya kita tidak usah ketika nanti file eReportnya sudah selesai di-compile atau sudah di-save, itu nanti kita bisa langsung mengcompile-nya atau menyimpannya langsung ke folder si NetBeans-nya, folder project pada NetBeans-nya. Nah, ketika di-save pada folder NetBeans-nya itu, kita cari file project yang kita buat, lalu kita cari file src di dalamnya, lalu kita masukkan ke dalam situ. Nah, seperti ini contohnya. NetBeans, saya menggunakan project UTS. Nah, di sini ada file src, tugas. Nah, kita masukkan ke dalam sini nantinya. Seperti itu. Nah, ini kita next. Nah, ketika di sini kita bebas sini. Kita klik new saja. Nah, sini database JDBC connection. Kita klik next. Nah, di sini kita ngasih nama terserah mau DB misal. Nah, di sini kita pilih com JDBC driver. Nah, lalu di sini kita kasih nama database kita yang kita buat, data mahasiswa misalnya. Nah, sini username-nya root. Nah, sini passwordnya kosong. Kenapa kosong? Karena yang digunakan di sini adalah database-nya menggunakan localhost phpMyAdmin, yaitu xampp. Makanya passwordnya itu defaultnya adalah kosong. Kita klik save. Nah, di sini masih ada invalid query karena kita belum desain query-nya. Sini kita klik, kita oke. Nah, di sini kita klik lalu sini kita klik oke lagi. Nah, akan muncul seperti ini. Selanjutnya pilih next. Nah, yang ada di sini itu kita pindahkan ke sini untuk ditampilkan. Jadi Ctrl A, kita pindah ke sini, kita klik next dan next lagi. Nah, di sini ketika sudah selesai kita klik finish. Tapi saya sudah membuatnya, jadi kita cancel aja. Nah, di sini saya membuatnya di folder ini. Nah, nih yang saya sudah buat. Di sini ada title, 2 title. Nah, ini
data calon mahasiswa universitas maju bersama. Nah, di sini ketika kita sebelum mengubahnya, di sini pasti ada nama database, lalu ada nama ini nih, nama. Misalkan nama database-nya tadi kan database-nya adalah data mahasiswa. Nah, nanti ada tambahan nama ini, maka kita edit saja sesuai keinginan kita aja, sesuai kebutuhan kita edit. Jadi seperti ini. Nah, sebelum bentuknya seperti ini, nah itu pasti ada beberapa settingan yang diperlukan. Nah, di sini untuk membuat kotak-kotak seperti ini digunakan di sini menggunakan palet. Nah, di sini ada sama seperti NetBeans IDE, di sini ada banyak, ada frame, ada image, ada table, ada dan lain-lainnya, ada text field. Nah, sini kita menggunakan rectangle ini. Nah, rectangle ini kita klik ke sini. Nah, setelah selesai, kita masukkan ke dalam sini misalkan. Nah, ketika sudah, ini kita klik, kita cari opaque. Nah, di sini kita unchecklist, maka tulisan yang ada di belakang kotak ini nanti akan tampil seperti ini, seperti itu. Nah, ini kita ada saja. Nah, sini saya menggunakan 2 label, ya. Ketika yang lainnya pun sama, sini sama. Ini tinggal kita atur saja. Tapi sebelum mengatur seperti ini, misalnya saya menggunakan rata tengah di sini dan di umur dan di kolom jenis kelamin. Nah, itu sebelum dimasukkan rectangle, maka harus di setting dulu menjadi rata tengah. Seperti itu. Nanti ada di sini. Kita tinggal cari saja. Ada di situ, ada left, center, right, atau dan lain-lain lah. Baca seperti itu. Makanya sini ini sudah rapi. Lalu langsung kita lihat previewnya saja. Nah, ketika di preview dia akan jalan. Nah, maka akan tampil seperti ini kira-kira nantinya. Nah, sudah selesai. Jangan lupa ketika sudah selesai, jangan lupa mengklik compile. Compile itu ada di sini. Nih, kita compile. Nah, compiling. Oke, compiling sudah selesai. Nah, ketika sudah, karena tadi file sudah ada di sini di dokumen NetBeans project. Nah, di sini. Nah, sini saya langsung menyimpannya di sini. Nah, sini sudah ada nih report.jasper sama file JRXML-nya. Nah, sudah selesai. Kita buka NetBeans. Nah, ini kan copy hasil desain Jasper ke file SCRC. Nah, ini sudah. Lalu tulis kode print. Nah, kita buka report NetBeans-nya. Kita buka NetBeans. Kita ke desain. Nah, karena sini saya menggunakan button, maka di sini saya menambahkan button print. Jangan lupa kita change variable name-nya dan ganti nama si buttonnya. Lalu kita klik event action perform. Nah, di sini ada codingan atau kode try dan catch. Nah, di sini yang dimana try dan catch ini sudah biasa kan digunakan apabila ketika dalam operasi tersebut memiliki error seperti itu. Ini kan menyimpan database, mesti ada saja kan errornya atau pengaruhnya itu dari mana itu pasti ada. Jadi kita menggunakan try dan catch. Di sini ada string db name-nya. Oh ya, jangan lupa di sini jangan sampai salah nama database-nya. Nah, nih di sini nih. Data mahasiswa ini adalah nama database yang kita buat di localhost. Nah, lalu di sini ada class for name. Ini adalah driver yang digunakan untuk mengoneksikan antara NetBeans dengan si database, si localhost tadi. Nah, di sini ada connection-nya. Nah, ini koneksinya ke dalam database yang username-nya itu root dan password-nya kosong. Lalu di sini ada Jasper print. Nah, ini sini perintah di sini. Dari sini sampai sini itu digunakan untuk menampilkan si report yang kita buat pada e-report tadi. Jadi, menampilkan hasilnya lah ibaratnya. Nah, di sini ada set visible true kan. Nah, di sini untuk menampilkan berarti. Lalu di sini ada report Jasper. Ini saya bilang tadi nih. Yang saya save di file src.
Ini jangan sampai salah nama. Ketika sudah salah nama, maka ketika kita klik tombol print itu tidak akan muncul. Kayak sini harus mengingat atau harus sama persis namanya dengan yang di sini yang sudah kita save tadi. Seperti itu. Nah, sebelum ditambahkan library, ini banyak banget yang error di sini. Karena apa? Karena library-nya itu belum kita bikin. Nah, sini ada library-nya di atas. Sebentar. Nah, ini kita menggunakan ini dari sini sampai sini. Nah, sebelum ditambahkan library pada project ini masih banyak sekali error atau warning tanda merah di sini, tanda seru merah ya pokoknya. Nah, makanya sebelum kita menjalankan program ini, kita lihat lagi ke ini. Nah, di sini ada tambahkan library atau buat library e-report. Nah, ini. Nah, caranya gimana? Caranya kita masuk ke tugas UTS, kita klik kanan, kita klik properties. Nah, di sini ada libraries. Nah, di sini kita tambahkan library di sini. Sini ada satu. Ini adalah modul untuk mengkoneksikan antara Java dengan database MySQL, PHP MyAdmin localhost ya. Nah, di sini kan sudah saya masukkan. Cara memasukkannya seperti ini. Kita klik plus, kita add library. Nah, di sini kan saya sudah membuatnya ya. Ketika belum membuatnya, kita klik di sini. Create. Nah, di sini kita masukkan namanya report. E-report misalkan ya. E-report 1 misalkan. Kita klik OK. Nah, di sini kita add jar folder. Nah, di sini kita masuk ke file e-report yang dimana ada di file C, program file e-report lagi, modul. Nah, kita klik ext. Nah, semua yang ada di sini kita Ctrl A, lalu add jar folder. Nah, ini kan sudah masuk nih. Ketika sudah, kita klik OK. Tapi karena saya sudah membuatnya, jadi kita cancel saja. Nah, setelah dibuat library tadi, maka akan muncul di sini. Misalkan tadi kan e-report 1, maka akan muncul di sini. Kita klik add library, sudah masuk ke sini. Nanti akan muncul di sini library-nya. Seperti itu. Oke. Kita oke. Nah, di sini masih sama. Programnya adalah program project UTS kemarin. Yang hanya membedakan adalah tambahan si program button print tadi. Nah, ini yang membedakan hanya ini. Yang terpenting adalah nama ini jangan sampai salah dan nama database itu jangan sampai keliru. Jika keliru, maka data tidak akan bisa tampil nantinya. Nah, langsung saja mungkin kita run projectnya. Kita run. Si menunggu. Masih merun project. Nah, sini sudah tampil. Kita masukkan username-nya Afin 12345, login. Nah, tampilannya masih sama seperti project UTS kemarin. Hanya saja penambahan si button print tadi ini digunakan untuk menampilkan hasil penyimpanan data yang ada pada database. Nah, sini kita lihat Afin. Misalkan kita kasih nama Gary Wizard. Nah, tempat tanggal lahirnya misalkan di Solo 3 Maret.
Maret 2000. Nah, umurnya sekarang 20 tahun. Misalkan 20 tahun, laki-laki, asal sekolah SMK N1 Solo. Jurusannya dia akan memilih jurusan teknik elektronika. Kita klik simpan di sini. Nah, data berhasil disimpan. Oke, kita masukkan lagi, misalkan Yeni Nuraini. Nah, di sini sama di Solo kita ganti menjadi 10 Maret 2000. Umurnya 21 tahun misalkan. Laki-laki, SMK 1 Solo, mengambil teknik industri misalkan. Kita klik simpan. Nah, sudah kan? Dua data ini sudah kesimpan. Lalu kita coba untuk menampilkan datanya dengan mengklik tombol print di sini. Nah, kan sudah tampil. Ini kita kecil ini. Nah, ini adalah file report yang tadi kita buat pada e-report ini. Nah, ini ketika di preview hasilnya akan sama. Oh ya, sebelum membuat e-report, pastikan aplikasi XAMPP kalian itu sudah di start atau di run ya. Ketika tidak di run, maka kita tidak akan tahu nama database kita itu apa. Semisal kita lupa ya, maka harus aktif dulu seperti ini file exam. Kita ingin melihat, kita tinggal klik admin di sini. Nah, di sini saya sudah membuka. Nah, di sini sudah menambah. Kita refresh. Nah, sudah ada dua data yang masuk, Gary Wizard dan Yeni Nuraini. Data sebelumnya itu sudah ada sebelumnya. Jadi jumlah datanya total menjadi 7 data. Seperti ini tampilannya. Nah, sama seperti pada database. Nah, seperti ini. Nah, ini yang tadi saya bilang untuk mengedit isi di dalam ini. Ketika kita tidak ingin mepet terlalu ke kiri, itu nanti tinggal kita setting dalam situ, ada di propertiesnya ada. Ini bisa rata tengah, atau bisa rata kanan kiri, atau rata kiri doang, atau rata kanan doang, itu bisa. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.